Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan trading plan saya dalam trading competition GIF 2021. Perkenalkan, saya Fajar Berlian dari Politeknik Statistika STIS. Kemudian gaya trading saya yaitu untuk one day trade saya menggunakan ARB Hunter dan dalam scalping saya menggunakan retail flow. Kenapa ARB Hunter? Karena ARB Hunter ini menurut saya paling fit atau paling sesuai dengan kondisi perlombaan kita, di mana modal yang diberikan tuh minim sekali, hanya 100.000. Dengan modal yang kecil ini sepertinya model yang paling optimal itu adalah ARB Hunter. Beda dengan ketika modalnya besar, kita bisa menggunakan arah Hunter. Ketika buying power kita besar, kita bisa memberikan tekanan psikologis, memberikan dampak positif terhadap market. Namun dengan modal yang kecil, sepertinya yang lebih optimal adalah memanfaatkan momentum pantulannya. Makanya kita menggunakan ARB Hunter. Kemudian berikut ini saham yang saya tradingkan dalam periode lomba. Komoditi analisa yang saya gunakan yaitu ada left trade untuk konfirmasi transaksi yang ada di market, menghindari transaksi zombie, mendeteksi akumulasi dan mendeteksi distribusi. Ada broker summary untuk melihat akumulasi jangka pendek dengan maksimal rentang 2 hari. Ada analisa teknikal untuk menentukan titik support sebagai batas cut loss terakhir, ada titik resist sebagai take profit pertama. Intinya teknikal tetap kita gunakan sebagai titik entry dan titik exitnya. Ini dia saham pertama tanggal 20 kita entry di DSFI dengan metode ARB Hunter. Karena di hari sebelumnya sudah ARB dan kita tunggu pantulannya kapan. Setelah kita amati, itu di chart tick 5 menitan sudah terjadi perlawanan demand di angka 92. Karena memang sudah terjadi perlawanan dan saya lihat teknikal tekanan jual sudah menurun dan adanya market mover yang terlihat menadahi, mengakumulasi dalam jumlah besar, maka saya putuskan untuk entry di titik 92. Target take profitnya yaitu ketika yang nadahin tadi keluar, saya juga ikutan keluar. Batas cut lossnya kita tentukan dari teknikal itu di angka 90. Ketika turun lebih kurang di bawah 90 saya akan cut loss. Hasilnya entry di harga rata-rata 92, kemudian kita take profit di hari selanjutnya itu terjual di harga rata-rata 104,5. Hal ini karena market mover yang kita ikuti di hari sebelumnya yang menadah di angka 92 itu juga ikutan keluar, maka kita ikutan keluar. Kita dapat gain 13,6%. Pada tanggal 21 September, DSF ini masih menarik, namun tidak untuk ARB Hunter, tidak untuk transaksi. Rentang waktunya lebih saya pendekkan lagi karena sudah naik lumayan drastis. Cuma masih menarik. Kenapa? Ketika market mover yang sebelumnya keluar, itu ada yang masuk lagi, ada yang men-take over. Makanya saya berniat scalping. Kalau scalping, target saya kaku. Target take profit 3% sampai 5%, batas cut loss-nya 2% sampai 4%. Dan di DSF ini kita entry di 114 ketika tekanan jualnya sudah menurun dan ada market mover yang take over, kita kemudian take profit di harga 118, kita mendapat gain 3,5%. Kemudian pada hari selanjutnya ada MPO dan juga menggunakan non-retail flow untuk scalping. Karena udah naik tinggi, kemudian turun dengan volume yang tidak signifikan dan terjadi kepanikan dari retail, terjadi panic sell di mana retail menghaki saham yang terdapat market mover tidak menjaga harga. Karena hal itu karena analisa kita non retail flow, ketika retail jualan kita justru beli. Jadi saya putuskan beli di harga 140, kemudian take profit di harga 147 dengan gain 5%. Kemudian hari selanjutnya tanggal 23 saya mentasikan saham Trin. Dalam metode non retail flow ini kita sudah terpenuhi adanya akumulasi yang konsisten dari market mover. Jadi kalau kita tarik ke belakang secara konsisten tuh ada yang mengakumulasi gitu. Dan itu sudah lama dan terlihat berpola. Itu kita lihat bisa membedakan palsu enggaknya itu ya dari live trade, karena dari live trade itu terlihat orang ini belinya beneran beli atau enggak, maksudnya broker ini tukar-tukaran atau enggak, itu dilihat dari live trade. Tapi karena memang ini tidak sudah high risk, maka target take profit saya tidak seperti ARB Hunter. Kita menggunakan metode scalpingnya. Target take profit 3% sampai 5%, batas cut loss-nya 2% sampai 4%. Kita entry di harga 224, kita beli di closing. Niatnya jual untuk besok pagi. Namun karena ditarik ke atas pada saat closing, kita putuskan untuk menghaki dan menggunakan modalnya untuk transaksi di hari berikutnya. Baiklah, high gas capital gain adalah 3 saham tadi, DSFI totalnya plus 17,1%, EMPO totalnya plus 4,4%, dan Trin totalnya 1,8%. Dan stock recommendation ini sangat menurut saya menarik ya, saya masih pantau, yaitu ada BRMS, di mana ada corporate action
periode penebusan waran yang akan terjadi tanggal 6 Oktober sampai 29 Oktober. Itu menarik karena ada akumulasi besar di warannya. Ada akumulasi besar sekitar 15 juta lot. Ini sangat menarik karena apa? Karena menurut saya tidak akan didistribusikan dalam bentuk waran lagi ya. Kemungkinan kalau sebanyak itu nggak bisa dijual dalam bentuk waran, melainkan dijual lagi dalam bentuk induk. Maka akan ditebus saat periode penebusan. Namun ada satu hal menarik yang bisa jadi poin positif dan jadi poin negatif. Di sini ada transaksi zombie, di mana broker-broker ini tukar-tukaran dari broker A ke broker B, broker B ke broker C, broker C ke broker A. Itu jadi poin positif. Itu menariknya gini, menariknya kenapa ada pihak yang mau melakukan hal itu, mau menjaga volumenya. Artinya apa? Dia juga ada modal gitu, modal untuk membayarkan fee broker. Ini selama 2 minggu ada 300 miliar transaksi zombie. 300 miliar, kalau satu broker fee-nya 0,3%, maka dua broker totalnya 0,6%. 0,6% dikali 300 miliar itu sekitar 1,8 miliar. Artinya untuk menjaga volume itu butuh uang 1,8 miliar. Ini sangat menarik. Jika ada yang mampu, yang memberikan modal segitu, kita jadi penasaran sampai semana sih efeknya dari uang 1,8 miliar dibuangkan melalui transaksi zombie. Cuman secara negatifnya, karena transaksi zombie ini mempengaruhi market, bukan mempengaruhi market, bukan merusak juga. Jadi volume yang terjadi itu nggak 100% murni market karena ada zombie-zombie ini. Jadi nantinya ketika kita melakukan analisa teknikal, volumenya itu udah volume nggak murni. Jadi menurut saya analisa teknikalnya bakal bias. Baiklah, my trading reason, total unique stock pick ada 5, total transaksi ada 7. Total gain loss-nya ada 22,36%. Rata-rata gain loss-nya 3,2% per transaksi. Kemudian karena kita meminimalisir resiko, jadi yang saya hitung di sini loss rate-nya. Loss rate-nya 14,28%. Dari 7 kali transaksi, saya kalah 1 kali. Saya kalah 1 kali di hari terakhir, itu juga minusnya 0,6%. Kita rugi 1 tick. Trading is a zero sum game. Dalam kemenangan kita terdapat kekalahan orang lain dan kemenangan orang lain bisa terjadi berasal dari kebodohan dan keserakahan kita. Terima kasih.